Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube saya yang kali ini akan memperbaiki speaker 12 in ya, merek Parity ya. Parity 1,5 ya, voice coilnya 600 watt. Ini 600 watt itu maksimal ya. Jadi RMS-nya hanya 300 watt. Jadi jangan melebihi 600 watt ya. Kalau melebihi 600 watt nanti bakal kebakar ya. Jadi power 300 watt juga ini bisa ngangkat ya. Ini saya akan memperbaiki speaker ini ya. Ini voice coilnya kebakar ya, tapi masih hidup, cuma suaranya sember guys ya. Jadi nggak kebakar full gitu ya, jadi cuma gosong setengah, jadi masih hidup. Ini bekas kawatnya. Ini kawatnya kalau nggak salah 0,3 ya, dan akan saya ganti. Kawatnya dengan 0,5 ya, agak besar sedikit. Nah, ini akan menambah watt ya guys, biar nggak cepat gosong ya guys. Oke, kita geser dulu ya speakernya. Kita akan menggulung spool ya. Dan di sini saya membuat mal spoolnya dari bekas Elco TV ya. Kebetulan ini agak sama, cuma saya pakai ganjel sedikit ya, biar rata sama ukuran Karen atau ya Karen voice coilnya. Dan ini pakai ganjel juga, 1, 2, 3 ya. Ini akan gulung, yaitu dengan diameter kawat 0,5 dengan ukuran ohm 8 ohm ya guys, seperti biasa. Oke, saya tidak akan memakai apometer untuk cara mengukur ohmnya, tapi saya akan mengukur sentiannya. Ini di bawah ada warna agak hitam karena ini saya pakai mal voice coil, bukan mal ya, Karen voice coil yang bekasnya, cuma saya balik. Yang awalnya gulungannya di sini ya, di sebelah bawah, dan sekarang saya pindah ke sini dan saya amplas ya, jadi bersih lagi kayak baru lagi. Ini dari ukuran awal, ini sekitar 1,5 ya, 1,5 cm ya. Karena kawatnya 0,3 yang awal itu, jadi saya akan tambahi menjadi 0, ya tambahinlah 5 misalnya 1,7 atau 1,8 ya. Ini kalau diukur bulatan ini adalah 1,7 ya guys. Oke, kita mulai cara penggulungannya. Jadi cara gulungnya kita putar ke sebelah sini ya guys. Saya pakai manual karena belum ada untuk gulung spool yang memakai alat, jadi menu manual. Tapi insya Allah hasilnya bagus ya. Oke, jangan lupa ya didukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan kalau kalian suka atau ada pertanyaan silahkan di komen ya. Dan jangan lupa merokok guys, biar gak jenuh.
saya gulung sampai gulungnya hati-hati guys ya, harus rata karena ini akan menentukan kualitas dari sepul ini. Ini sepul kawat email. Ini saya pakai tembaga bekas gosing TV ya. Jadi ini asli, bukan kaleng-kaleng. Tembaga asli. Dan saya naikkan dari email yang awal adalah 0,3, sekarang jadi 0,5 ya. Agak dibesarkan sedikit biar wattnya nambah dan kuat ya ketika digeber ya. Teliti, telaten ya kalau manual itu. Dan ini buat teman-teman pemula aja, sama ya, saya juga masih baru, masih pemula ya. Jadi kita sama-sama belajar guys. Jadi kalau kalian bisa kreatif, bisa belajar dari tutorial-tutorial, nggak harus channel saya, banyak juga channel-channel teman-teman. Kalian bisa hemat uang juga, karena saya ini sama sekali nggak pakai modal ya guys, maksudnya nggak beli gitu barangnya. Jadi ini murni dari barang bekas tapi berkualitas. Ini mal atau apa, kerannya juga ini bekas ya, bawaan dari speakernya. Oke, terus kita gulung sampai rata ke bawah ya. Jangan lupa yang belum sholat jangan ditinggalkan sholatnya, skip dulu videonya, sholat dulu. Sudah sholat tonton lagi ya, karena sholat itu wajib bagi orang yang sudah balik ya guys. Oke, ini sudah hampir full. Dan jangan lupa ngopi. Kalian suka kopi apa? Kopi mochaccino. Kalau di sini saya sukanya kopi mochaccino guys. Dan kalian kalau ada lem, kalian di bawahnya lapisi aja ya pakai lem. Misalnya lem araldit atau lem besi ya. Kali ini saya nggak pakai lem araldit atau lem besi, saya mau pakai lem siluman ya, atau yang banyak teman-teman katakan lem setan ya, yaitu lem power glue. Itu juga tahan panas ya. Oke, ini udah full dan rapi ya. Oke, kita akan kunci dengan lem setan tadi ya. Oke, saya ambilkan, tolongnya agak jauh. Ini lemnya. Oke, kita rekatkan ya. Kunci maksudnya. Biar nggak geser, karena kita akan memulai sub yang kedua ya guys. Sub yang kedua. Apakah awet ya? Pakai lem kayak gini awet lah, buat rumahan, kuat ya. Tapi ini bukan rekomendasi. Tapi kalau memang keadaan darurat, ini bagus juga.
Lalu kita lapisi bagian atasnya. Biar apa? Biar menyerap ya ke bawah. Karena tadi saya nggak kasih lem di bawahnya. Karena kalau saya kasih lem ini di bawahnya, jadi nanti akan cepat kering hasilnya. Ini nggak bagus. Jadi mending saya ikat dari atas saja. Karena lem ini memang meresap ya. Kalian pasti juga tahu lem ini sangat meresap. Dan setelah dilapisi lem ini, kalau kalian punya kertas atau seperti saya ini ya, plastik ini harus diratakan ya guys, karena kita akan menggulung sap kedua ya, biar nanti gulungnya juga rapi, tidak menghalangi medan yang akan digulung ya guys. Oke, ini sudah rata. Kita lanjut gulung yang kedua ya. Kalian harus hati-hati karena di sini rentan menggeser ya untuk yang bagian bawahnya. Oke, hati-hati, yang penting rapi. Yang penting hasilnya jos. Oke. Karena untuk gulung sepul dengan cara manual itu ya sangat rentan untuk gagal ya. Tapi selama ini alhamdulillah ya, saya selalu gulung sepul sendiri. Buat speaker dari mulai speaker 8 in, 4 in ya, 10 in, 12 in, sampai 18 in ya. Saya pakai cara manual. Karena saya belum ada untuk alat seperti teman-teman ya. Jadi saya nggak ukur pakai apometer. Karena kebetulan apometernya lagi gangguan, lagi rusak ya. Jadi saya mengikuti gulungan awal, dan karena kawat emalnya yang awal itu 0,3 dan saya adanya 0,5, jadi saya tambahin ke apa, bukan ketebalannya, ruang medianya dilebarin biar nanti dapat 8 ohm atau mendekati ya. Jadi nggak apa-apa, misalnya kurang dari 8 ohm, 4 ohm kan, 6 ohm, 8 ohm itu tidak apa-apa. Ini bagus ya, jadi nambah kuat, nanti speakernya nggak gampang gosong ketika digeber guys di nada tinggi. Karena saya ini habis ada acara kecil-kecilan ya kemarin, dan sepulnya juga udah lama ya, udah beberapa tahun ini. Alhamdulillah awet, dan sekarang baru saya gulung lagi. Karena menurut saya itu mau sebagus apapun sepulnya, mau sebagus apapun kawat emailnya, kalau
memang diinstalasi atau ketika kita ada acara itu terus kita menyetel powernya dengan ugal-ugalan, ya tentunya akan rusak. Dan alhamdulillah ini saya buat kontrol aja sih ya, yang 12 in buat kontrol panggung gitu, yang disandingkan atau digabungkan dengan 15 in ya. Oke, ini hampir selesai, sedikit lagi. Jangan lupa ya, bagi teman-teman yang suka dengan videonya, di subscribe, karena subscribe itu gratis. Biar kalian nanti kalau saya upload video ada notifikasi ya. Jadi kalian tidak ketinggalan untuk menonton video saya yang terbaru. Insyaallah nanti saya akan kasih tutorial yang lainnya juga, seperti cara bikin power ombro atau power rakitan ya buat rumahan, atau bikin gulung trapo kotak atau trapo toroid ya guys. Karena selama ini saya itu mungkin minim uang, bukan mungkin lagi ya, memang iya sih, minim uang, jadi semuanya saya nggak semuanya sih ya, kebanyakan saya bikin sendiri. Kalau bikin trapo mungkin beli kerennya, atau saya nyari ke tukang loak atau rongsok untuk nyari besi ya buat dibikin trapo, dan saya gulung ulang. Oke guys, ini udah sempurna ya, dan ini sangat rapi. Dan mohon maaf ini agak gelap ya, karena memang ruangannya agak gelap. Ini saya kasih pencahayaan ya, ini cukup rapi ya. Dan teman-teman yang masih belajar, silakan untuk ditiru ya guys. Dan lebih baiknya kalian memakai lem yang bagus ya, saya rekomendasikan lem Araldite atau lem epoksi ya, yang non sag gitu ya. Oke, tutorial saya cukup segitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.